Menurut Bapak, kondisi pemerintahan Indonesia saat ini bagaimana, Pak? Saya rasa bidang hukum dulu ya. Hukum dulu ini perlu ada reformasi masalah pelayanan di bidang hukum, Pak. Ya, kalau etika penegakan hukum mungkin ada beberapa yang masih perlu diperbaiki oleh instansi yang bersangkutan. Tapi di bidang pelayanan hukum ini satu, bagaimana masyarakat merasakan pelayanan hukum ini terbaik, itu aja ya. Jadi kalau sudah laporan kepada kepolisian itu, dia pasti menanyakan kasusnya harus membuat surat menanyakan SP2HP gitu. Jadi menurut saya sebetulnya Kumham sudah punya namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi dalam criminal justice system itu, hukum itu harus benar-benar dari mulai laporan polisi sampai penyidikan, penuntutan sampai sidang itu bisa dimonitor oleh pelapor di situ. Jadi tinggal koordinasi aja antara kepolisian dengan Kumham dan jaksa. Jadi nggak perlu ada perkara bolak-balik yang dengan berkas yang macam-macam. Kalau sudah pakai online ya totalitas online, jangan sampai dikombinasi masih ada yang fisik ya, dan ada juga masih online seperti itu. Jadi hukum. Kalau yang lain mungkin ya saya melihat undang-undang yang perlu direvisi misalnya gitu ya, undang-undang ASN lah. ASN itu saya sendiri melihat ya, merasakan sebetulnya cukup disebut undang-undang kepegawaian. Jadi undang-undang kepegawaian di Indonesia itu yang dikatakan pegawai itu ada aparat negara dan aparat pemerintah. Aparat negara itu memang benar-benar sebagai alat negara di situ. Tapi kalau aparat pemerintah itu ya ada aparat pemerintah pusat, biasanya kayak kementerian dan sebagainya. Ada juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dari mungkin provinsi, kemudian kabupaten, kota, mungkin sampai kelurahan di situ ya. Jadi ini harus disempurnakan. Seperti contoh ya, saya melihatnya nih, imigrasi itu harusnya berdiri sendiri menjadi aparat negara. Biaya cukai juga sama, aparat negara gitu. Kepolisian aparat negara, TNI aparat negara, seperti itu. Jadi tidak dalam posisi yang harus melihat saya ini aparat pemerintah, aparat negara. Kalau aparat pemerintah itu mungkin di situ ada polisi namanya Satpol PP, tapi kalau aparat negara ya Polri. Jadi polisi ini benar sebagai aparat negara ya bisa masuk ke semua lini dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang diamanatkan di Undang-Undang Kepolisian pasal 2 atau pasal 3 dari Undang-Undang Kepolisian situ ya. Jadi itu yang perlu diluruskan kembali. Jadi kalau misalnya sekarang lagi rame nih aparat sipil pegawai negeri bisa menjadi tugas di kepolisian atau tugas di TNI. Nah, tapi tugas apa gitu loh. Ya kan? Kemudian aparat TNI bisa tugas di ASN, kan banyak sekarang jadi deputi, jadi sekjen, jadi dirjen dan sebagainya ya. Apakah harus alih status di situ ya? Dari pegawai dari aparat negara menjadi aparat pemerintah di situ. Jadi harus diperjelas tugas-tugasnya apa, dan harus melalui suatu pendidikan khusus gitu aja ya. Sama waktu saya setelah pensiun dari Wakapolri kemudian menjadi komisaris di PLN, itu rasanya juga harusnya belajar lagi, tapi kan nggak ada waktu belajar ya. Setiap habis rapat saya harus belajar lagi, jadi ekstra lagi harus saya menyiapkan waktu untuk belajar lagi tentang istilah-istilah di PLN. Jadi tidak terlalu mudah, tapi saya tidak terlalu sulit kalau memang ini mau diatur sedemikian rupa gitu lah. Kemudian apalagi ya, misalnya gaji pegawai misalnya gitu ya. Nah, gaji aparat berapa nih ya, dihitungkan. Kalau misalnya aparat gajinya sudah mencukupi ya kan, misalnya paling rendah misalnya 15 juta gitu. Dengan catatan ya kalau melanggar di PTD atau dipecat seperti itu. Jadi harus ada sanksi yang tegas gitu. Jadi nggak ada lagi yang tadi main HP sambil tugas, nggak ada. Jadi benar-benar tugas memberikan pelayanan pada publik yang terbaik seperti itu ya. Mungkin perlu ditata kembali. Tidak ada yang nongkrong di warung-warung di samping kantor misalnya gitu, sambil siang sambil main catur lagi itu ya. Berapa sih sebenarnya rasio pegawai yang harusnya diperlukan seperti itu? Rakyat perlu tahu seperti itu ya.